Wele wele, ada poster apaan nih? Kok banyak foto pemain ya di bioskop? Jadi guys, bukan cuma nonton, berkesempatan nih menghadiri preskon Iblis dalam Kandungan 2 Deception. Gimana keseruan preskonnya ya? Yuk kita simak teman-teman. Menyaksikan penampilan atau juga perayaan film dari IDK 2 Deception yang pertama dari teman-teman semua bisa saksiin sebelum nanti tanggal 27 tentunya akan launching di seluruh bioskop Indonesia, tapi spesial buat teman-teman hari ini nonton lebih dulu, tepuk tangan dulu dong. Dan juga buat teman-teman yang nonton hari ini media juga teman-teman semuanya boleh nanti kalau pas nonton ya teman-teman lepas semua emosionalnya boleh. Kalau sekiranya kesal boleh, mau ketawa boleh, mau nangis boleh. Nanti setelah selesai nonton kita akan jumpa pers dengan para pemain-pemain, juga produser, juga sutradara. Di situ teman-teman juga bisa luapin sekira-kiranya kesal sama siapa, dengan pemeran siapa, boleh semuanya. Siap ya? Iya, Mas Jo itu memang kan nulisnya jago ya. Oh iya, gitu betul. ya. Habis itu Mas Jo tuh ke semuanya itu kita gimana ya? Mingling ke semua. Oke. Blending ke semua. Jadi kita percaya yang dikerjain Mas Jo itu pasti karya yang baik gitu. Terbukti kan? Silakan Pak, izin. Oke, mungkin saya kenal Pak Jo itu udah dari film Catatan Akhir Kuliah ya. Oke. Dan saya lihat Pak Jo selama ini sangat totalitas dalam pembuatan filmnya gitu. Dari film yang awal, beliau membuat cerita itu sampai Catatan Akhir Kuliah kan juga menerima penghargaan. Betul, betul. Sampai kemarin terakhir Saranjana pun untuk mencapai 1,2 juta. Wih, tepuk tangan. Luar Jadi biasa. kami dari teman-teman semua ini sangat mensupport Pak Jo karena kami tahu bahwa Pak Jo kalau membuat sebuah film itu sangat totalitas dan ingin filmnya itu bisa diterima masyarakat Indonesia dengan baik. Satu lagi ya, saya kenal Pak Jo itu dari film pertama juga sih, Saranjana. Oke. Dan saya melihat dia kerja totalitas dan dia benar-benar memperhatikan tanggal tayang dan semuanya diperhatikan dengan baik. Detail sampai segitunya ya. Oke. Thank you. Oke, sekali kita berdoa dulu buat tim. Harapannya semoga lebih dari 1 juta penonton ya. Amin. Amin. Oke, Oce, kamu total abis nih. Termasuk aku udah 3 kali nonton berarti selama nobar udah 3 kali nonton aku. Wow, BCM Julung sih di sini. Oh iya. Iya, sampai saya udah 3 kali nonton masih aja terharu. Apalagi pas lu bara pas dibelek itu. Bener nggak? Dan yang kedua itu jujur ini berkali-kali aku bilang sangat berkesan buat aku juga. Karena pertama saat aku ngobrol sama Mas Jo dan aku baca ceritanya, aku baca skripnya, untuk yang pertama atau kedua aku ngerasa memang bisa relate dan bisa masuk ke dalam karakternya karena ceritanya itu memang bukan cuma horor aja kan, tapi ada dramanya juga. Betul. Cuman mungkin memang ada sedikit kendala adalah Iblis dalam Kandungan yang pertama itu kan kita syuting 2019. Kalau Iblis dalam Kandungannya 2019 ya, 2019. Tapi kalau Iblis dalam Kandungan yang kedua itu kan syutingnya 2022 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya 2023 ya, 2023 gitu. Jadi mungkin ada beberapa kendala untuk ngebangun lagi emosi dan juga ngebalikin lagi karakternya dan sebagainya gitu. Sebenarnya sedikit sulit untuk nge-recall-nya lagi karena kan secara karakter itu Alani nggak jauh berbeda dari Iblis dalam Kandungan yang pertama gitu. Harus nge-recall-nya lagi dan kebetulan ada beberapa peran yang diganti gitu kan, salah satunya ibu. Tapi so happy karena ketemunya sama Bu Ibi. Itu sangat-sangat membantu dan juga dibantu sama tim penyutradaraan Mas Jo dan teman-teman cast yang lain. Aku seneng banget karena Iblis dalam Kandungan yang kedua itu memberikan kesan yang secara personal ke aku tuh deep banget sih. Oke, tepuk tangan buat Denira. Seru banget ya, karena di sini aku dapat peran itu sangat seru, di mana banyak actionnya, itu aku suka banget, banyak lariannya, banyak Lari-larian. ada banyak juga kita syuting di luar dari area bangunan itu, dimana itu aku suka banget karena kalau di film-film yang biasa aku main itu di satu tempat, ini keluar-keluar yang dimana adventure, itu aku suka banget untuk
adventure di film ini. Iya, tepuk tangan. Ya emang kalau seumur Nadia teman lucu-lucunya. Iya. Jadi kalau ada yang membuat Kak Widi merasa kesulitan nggak dan akhirnya mau ngambil peran itu? Tapi saya percaya film itu jodoh-jodohan. Maksud saya perjalanannya, lalu nasib film itu gitu ya. Jadi kalau memang pemain yang pertama nggak bisa kesini ya sudah nasib saya. Kalau nggak saya nggak bisa ikutan di kedua Deception. Alhamdulillah saya syukuri peran ini saya dapatkan, bukan dikasih ya, tapi saya dapatkan. Kenapa? Karena ceritanya pas saya baca saya suka. Banyak actionnya kayak Hadiah bilang, lalu saya langsung minta ketemu sama Mas Jo. Ini beneran nih akan dibikin kayak gini, gak ada perubahan mendadak gitu, dan beneran. Saya sekian kali ditawari cerita, udah pasti jadi ibu nih. Jadi ibu aja sebenarnya jadi udah banyak banget ya jadi ibu, nggak apa-apa emang udah ibu. Cuman kenapa cerita ibu-ibu tuh harus ke jalurnya itu lagi gitu? Iya. Diceritakan kalau ibu tuh harus begini kondisinya seperti itu gitu. Betul. Dan di sini aku senang karena Amelia di sini seorang ibu yang ternyata dikasih plot ikut serta beraksi melawan gitu. Betul. Jadi ini yang membuat aku merasa aku juga mendapatkan peran ini loh, tidak hanya sekedar dikasih gitu. Jadi aku bilang ke Mas Jo, aku mau mudah-mudahan meskipun kita tahu produksi film tuh ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang wow fantastis. Tapi buat aku kadang-kala itu nggak jadi masalah. Ketika aku udah percaya perannya seperti ini, aku mainkan sebaik-baiknya sesuai porsi aku gitu. Betul. Jadi, sulit atau enggaknya Mas Jo menerima aku mungkin bisa dibilang sulit kali ya. Karena karakter Bara ini sepertinya Mas Jo tuh benar-benar sangat selektif. Dia nggak nyari yang benar-benar cuma ya udah ini bisa acting, ini main, ya udah ini gini budget segini gitu-gitu masuk, enggak. Tapi aku melakukan proses yang lumayan bertahap. Seperti contoh aku ada 3 kali casting ya Mas Jo. Kurang lebih bolak-balik untuk casting adegan-adegan yang menurut sulit, yang seperti contoh adegan tembakan. Itu kan intensitasnya tinggi. Jadi Mas Jo sangat-sangat hati-hati untuk, menurut aku ya, Mas Jo sangat-sangat hati-hati memilih karakter yang karakter Bara ini yang aku perankan. Jelas saya main dari IDK pertama. Ini sequel yang kedua. Yang jelas yang kedua ini lebih menguras energi saya lah ya dibanding yang pertama gitu. Dan alhamdulillah Mas Jo waktu itu sebenarnya saya hampir nggak jadi main ya. Kenapa tuh? Tapi ya ada sesuatu lah. Baiklah. Ya, yang jelas bukan sesuatu yang saya hubungannya nggak baik sama Mas Jo, nggak, karena saya lagi syuting judul lain waktu itu. Tapi akhirnya berjodoh. Ya berjodoh dan alhamdulillah lumayan berat lah yang kedua ini ya. Karena di sini mungkin untuk penonton IDK pertama rasa penasarannya bisa terjawab di IDK kedua ini. Siapa Kartawinata ini gitu ya. Jadi saya pesan jangan ngikutin sekte-sekte nggak jelas ya Ibu ya. Kalau mau kaya ya udah kaya dari awalnya ya. Kalau nasibnya miskin ya terima aja lah. Ya gitu ya. Jadi jangan. Budaya mau disampaikan dari film ini yang dimainkan sama Budaya, apa sih yang mau disampaikan buat penonton? Terima kasih teman-teman media, saya juga orang media. Terima kasih teman-teman media sudah hadir semuanya. Ini juga cari teman tuh. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir, meluangkan waktunya. Saya mohon sebelum saya menjawab pertanyaan dia, saya mohon sekali teman-teman semua, baik media maupun yang teman-teman non media, ada promo ya. Siap. Suntik aku dong. Alhamdulillah, terima kasih. Saya bikin video promo. Menjawab pertanyaan beliau tadi, apa yang ingin disampaikan Suster Miranda melalui film ini? Yes, betul. Jangan gampang percaya dengan orang, apalagi yang baru kita kenal. Betul. Apalagi kita tahu ya, sebenarnya film ini cukup relate dengan kejadian-kejadian yang banyak sekali terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Mohon maaf, kriminalitasnya luar biasa sekarang, ya kan? Jadi mungkin film ini membawa pesan bahwa jangan gampang percaya dengan orang, apalagi yang baru kita kenal. Terima kasih. Semoga film ini menjadi sesuatu yang memberi dampak yang sangat positif, walaupun horor.
ya ambil baiknya, buang buruknya, sampaikan yang terbaik buat teman-teman semua dan semuanya nonton tanggal 27. Yeay. Terima kasih Bu. Hati-hati sama orang yang diam. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini ya. Kalian suka kan sama saya? Karena saya superhero. Yang awalnya kalian mengira saya pengikut sebelah saya ini. Iya kan? Jadi saya nggak dimaki-makikan kayak Budayu. Sama Budayu. Iya. Itu jadi saya di sini sebagai tokoh yang warga setempat yang dekat dengan rumah sakit, yang tahu semua apa yang terjadi di rumah sakit. Cuma memang tadi jangan main-main sama orang yang diam. Dia diam tapi berpikir, dan pada akhirnya ya tahulah bahwa ini biang keroknya kan. Jadi akhirnya ya sudah, saya tembaklah dia. Cuma kalau boleh ngasih tahu ketika syuting ya Mas Jo ya, aduh itu senjata berat banget. Udah adegannya mundur, nangis di tengah-tengah hujan. Itu Mbak Widi juga ini kasihan banget ya waktu itu sama aku. Ini seminggu loh nggak hilang pegelnya. Sumpah iya. Cuma ya apapun itu kita sebagai pemain harus terima arahan sutradara. Mau sesusah apapun dan tugas kita, kewajiban kita sebagai pemain untuk menghadirkan karakter itu dengan baik dan benar. Jadi saya berusaha untuk itu. Dan juga sama, terima kasih, sama kayak yang lain, bantu promo ya. Siap. Yes, siap. Tembak lagi. Tembak lagi. Tembak Jadi lagi. jangan takut kalau ada apa-apa panggil Bimumun ya. Bimumun. Apa yang akhirnya kamu mau tuh nerima karakter itu yang ya saya yakin, aku yakin, kamu mah polos banget itu, ya. Yakin gitu kan. Tiba-tiba dapat skrip kayak gitu, ya pasti totalitas perlu gitu kan. Tapi akhirnya dari awal pun juga apa yang bikin kamu akhirnya mau tertarik? Oke, Mas Jo aku terima. Kalau Serenjana aku tahu kamu dari sekarang. Kalau di IDK ini akhirnya kamu mau ambil itu peran gitu. Apa yang bikin kamu mau ambil peran itu? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini dan terima kasih dukungannya. Terkait pertanyaan kakak, kenapa mau waktu dikasih skrip ya? Menarik. Si Suster Lila ini pertama tuh sangat menarik dalam profesi. Karena kan suster. Betul. Gitu. Saya merasa kayak ini ada ruang buat saya eksplor untuk terkait profesi suster. Terus yang kedua juga karakter Suster Lila kalau dibanding Suster Miranda, kalau Miranda kan dari awal kayak gitu ya kan. Kalau Suster Lila tuh harus halus, ramah gitu kayak. Tapi di akhir ternyata sama aja ya, sama aja. Gitu. Rusak gitu. Ada twist gitu untuk karakter Suster Lila. Ini juga kayak mungkin pesannya sih untuk karakter kayak gini tuh kita nggak gampang percaya sama orang kayak kelihatan terlalu baik gitu kan. Too good to be true gitu kan untuk karakter Suster Lila itu dari awal. Terus yang ketiga, itu bener sih saya mau bahas soal dialog tadi ya. Jadi waktu itu di skrip tidak ada ya teman-teman ya, tidak ada itu dialognya. Tiba-tiba waktu di lapangan Mas Jo, Gin kita ngobrol bentar gitu. Saya mau ini. Jujur saya tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Terus kan satu roommate nih, roommate saya Mbak Dayu sama Munggaran kita kan. Saya jadi tiap waktu tuh ngucapin gitu. Mbak Dayu juga mungkin udah kayak ya udah lagi gitu diucapin aja. Iya cuman biar lebih menjiwai gitu. Terima kasih Mbak Dayu. Terima kasih tutornya. Ya tutorial gitu Budaya. Coba itu. Silakan mau private ke Budaya ya. Open private ya. Kalau nanya dia setiap malam, udah bagus belum gue ngomong? Udah bagus belum? Udah meyakinkan belum sebagai cewek tit gitu? Udah. Karena kan pasti di luar dari apa namanya kepolosan kamu lah ya, gitu kan. Emang kelihatan polos ya? Ya, coba sih nggak paham juga ya kita ya kan. Ternyata gitu kan. Selamat pagi, selamat datang di rumah sakit ini kan Anding ya. Terima kasih buat tepuk tangan buat Gusina. Terakhir Alvaro. Priwe kabare? Ape kan ape.
Alhamdulillah. Oh ini yang tadi ngomong ngapak ya? Yang mau ngubur justru besok aja. Betul. Iya ngomong besok aja suruh nelfon bini. Kamu nggak mau? Iya ngomong kayak gue. Tapi seseru apa sih ataupun sesenang apa sih lu masuk dalam kategori pemeran di IDK? Jadi pas saya tektokan itu kan yang satunya kan si Bebek itu pakai bahasa Betawi. Iya, kita itu mah kita banget itu. Nah, saya pakai bahasa ngapak, jadi pas syuting banyak ketawanya sih. Iya. Karena perubahan bahasa dan teman-teman yang lain banyak yang minta, gimana sih cara ngomong apa? Ngajarin dong, lucu banget bahasanya gitu. Oh iya. Apalagi bahasa kita ya Betawi ya. Apa bisa ya? Lah iya kok. Ya. Makasih tepuk tangan buat Alvaro. Makasih semuanya. Gimana setelah menonton preskonnya, kalian makin penasaran gak nih akan film Iblis dalam Kandungan 2? Nah, teman-teman bisa nonton nih nanti pada tanggal 27 Februari 2025 serentak tayang di seluruh bioskop Indonesia.